Kalau kalian dikasih tantangan bermalam 24 jam di kampung yang ditinggalkan puluhan tahun, kalian berani? Itulah kalimat pertama yang diucapkan Arga ke kamera saat mobil tua mereka berhenti di ujung jalan tanah yang sepi. Di depan mereka hanya ada satu papan kayu lapuk. Tulisan di papan itu hampir hilang dimakan waktu. Selamat datang di Kampung Waringin Lama. Dan sejak saat itu, semuanya mulai terasa tidak biasa. Arga, Dimas, Rian, dan Satria sebenarnya cuma ingin membuat konten. Channel mereka sedang naik. Video eksplorasi tempat sepi selalu ramai penonton. Dan seseorang di kolom komentar pernah menulis, kalau berani, coba 24 jam di Kampung Waringin Lama. Mereka pikir itu cuma kampung kosong biasa. Tidak ada yang menjelaskan kenapa tempat itu ditinggalkan. Perjalanan menuju kampung itu memakan waktu hampir 3 jam dari kota. Semakin jauh mereka masuk, jalan semakin sempit. Sinyal hilang. Rumah mulai jarang. Sampai akhirnya hanya tersisa hutan dan jalan tanah. Ketika mereka sampai di kampung itu, matahari hampir tenggelam. Rumah-rumah kayu berdiri diam. Beberapa sudah roboh. Beberapa masih berdiri, tapi pintunya terbuka seperti seseorang pergi terburu-buru. Ini tempatnya? Tanya Rian pelan. Arga mengangguk sambil mengarahkan kamera. Teman-teman, sekarang kita ada di Kampung Waringin Lama. Katanya, kampung ini kosong sejak puluhan tahun lalu, dan kita bakal bertahan di sini 24 jam. Dimas tertawa. Kalau ada hantu, ya kita ajak kolab. Mereka tertawa, tapi suasana kampung itu tetap sunyi. Terlalu sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada suara serangga. Hanya angin yang melewati pohon beringin besar di tengah kampung. Mereka memilih satu rumah yang masih cukup utuh. Rumah kayu sederhana, dengan jendela lebar dan lantai papan. Di dalamnya masih ada meja, masih ada kursi, bahkan masih ada foto keluarga di dinding. Seolah orang-orang yang tinggal di sana hanya pergi sebentar. Malam turun cepat. Langit menjadi gelap. Lampu senter mereka satu-satunya sumber cahaya. Sekitar pukul 9 malam, sesuatu mulai terasa aneh. Rian yang sedang merekam tiba-tiba berhenti. Kalian dengar itu? Semua diam. Angin berhenti. Lalu terdengar sesuatu dari luar. Langkah kaki. Pelan. Seperti seseorang berjalan di jalan tanah. Satria langsung membuka pintu. Tidak ada siapa-siapa. Hanya jalan kosong dan rumah-rumah gelap. Paling hewan, kata Dimas. Tapi suara itu datang lagi. Kali ini lebih dekat, seperti seseorang berjalan di depan rumah. Padahal mereka sudah memeriksa. Tidak ada orang lain di kampung itu. Malam semakin larut. Sekitar pukul 12, mereka memutuskan berkeliling kampung. Kamera terus merekam. Mereka berjalan melewati rumah-rumah kosong. Lalu mereka menemukan sesuatu. Sebuah bangunan besar di ujung kampung, seperti balai desa. Pintunya terbuka. Di dalamnya ada meja panjang, dan di atas meja itu ada puluhan mangkuk tanah liat. Tersusun rapi seperti bekas jamuan makan besar, tapi semuanya berdebu. Sangat berdebu, seolah sudah puluhan tahun tidak disentuh. Satria mengangkat salah satu mangkuk. Kenapa kampung ini kosong? Tapi semuanya ditinggal begitu saja, tidak ada yang menjawab. Karena saat itu, mereka semua menyadari sesuatu yang membuat bulu kuduk merinding. Jam tangan Arga berhenti, jam di kamera juga berhenti. Semua menunjukkan waktu yang sama, 03,17, dan dari luar terdengar suara ramai. Seperti banyak orang berbicara, padahal mereka tahu pasti tidak ada siapa-siapa di kampung itu. Mereka berlari keluar balai desa, dan yang mereka lihat membuat mereka membeku. Lampu-lampu rumah menyala, satu persatu. Padahal sebelumnya, semuanya gelap. Di jalan tanah kampung itu, ada orang-orang. Berjalan banyak sekali pria, perempuan, anak-anak, berpakaian seperti orang desa zaman dulu. Mereka berjalan santai seperti malam biasa. Seolah kampung itu tidak pernah kosong. Rian berbisik. Kita lihat apa. Arga tidak bisa menjawab. Penduduk itu lewat begitu saja. Tidak melihat mereka, tidak menyadari mereka. Seperti mereka hanya bayangan. Lalu seorang perempuan tua berhenti. Dia menoleh langsung ke arah Arga. Matanya tajam. Kenapa kalian masih di sini? Semua tubuh Arga terasa dingin.
Kalian bukan dari sini. Perempuan itu menunjuk jalan keluar kampung, pergi sebelum subuh. Tiba-tiba, semua lampu mati. Suara ramai hilang, kampung kembali sunyi, seolah semua yang mereka lihat tidak pernah terjadi. Jam tangan Arga kembali berjalan, 03,18. Mereka tidak menunggu lebih lama. Mereka langsung menuju mobil. Saat mesin mobil menyala, Arga melihat ke arah kampung itu. Sekali lagi, Rumirama kembali gelap kosong, seperti saat mereka pertama datang. Tapi di jalan tanah, ada banyak jejak kaki. Bukan 40-an, ratusan. Seperti satu kampung pernah berjalan di sana tadi malam.